Bus milik perusahaan otobus antar lintas Sumatera ALS di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, kecelakaan tunggal pada Selasa pagi. Dan akibat kecelakaan itu 12 orang tewas dan puluhan penumpang terluka. Bus yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta terguling usai hilang kendali, diduga karena remblong. Akibat kecelakaan ini 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Kasat Lantas Polres Padang Panjang memastikan peristiwa kecelakaan bus ALS ini merupakan kecelakaan tunggal. Jadi maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti kita sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diambil kembali. Berarti ada korban jiwa pasti, Bang? Saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Ya. Bang, ini kecelakaan tunggal nih, Bang? Ya? Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh Kanit kita, yaitu Kanit Laka. Petugas gabungan bersama tim SAR dari sejumlah daerah di Sumatera Barat dikerahkan untuk membantu evakuasi korban. Sementara itu, korban meninggal dunia dan luka-luka sudah dilarikan ke RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi untuk diidentifikasi. Saat ini, pihak polisian sudah mengamankan sopir bus dan kernet bus untuk dilakukan tes urin. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS kecelakaan tunggal dan terguling setelah hilang kendali akibat remblong. 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Ya, Anda melihat bus itu melintas. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat bus ALS dengan nomor polisi B7512 FGA dengan rute Medan Bekasi melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang dengan kecepatan tinggi. Bus sempat menabrak warga sebelum akhirnya terguling. Diduga bus remblong sehingga sopir bus tidak bisa mengendalikan laju bus. Bus ALS yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di dekat terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa pagi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Seluruh korban sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kecelakaan maut bus di Padang Panjang, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolres buat waktunya. Apa informasi terbaru, Pak, terkait para korban bus laka? Baik, dapat kami update sementara laka tunggal di TKP Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Jadi yang terjadi adalah laka bus ALS yang berasal dari Medan menuju Bekasi via Padang yang terjadi di depan terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya saat ini masih dilakukan olah TKP oleh tim TAA dari Polda Sumatera Barat. Saat ini sedang melaksanakan kegiatan olah TKP, baik kendaraan maupun jalan yang dilintasi. Sampai saat ini korban adalah 35 penumpang, di mana dari 35 itu 23 luka-luka, 12 orang meninggal dunia, yang terdiri dari 10 laki-laki dan 5 perempuan. Baik, apakah semua jenazah korban yang tewas atau meninggal dunia sudah diambil keluarga, Pak? Untuk jenazah saat ini semuanya berada di RSUD Padang Panjang, karena korban mayoritas berasal dari Medan, Aceh, Pekanbaru, maupun ada dari Bekasi juga. Saat ini kami sedang menunggu keluarga korban untuk bisa mengambil jenazah di RSUD Padang Panjang. Baik, lalu bagaimana dengan korban luka? Apakah ada yang memerlukan perawatan intensif begitu? Untuk korban luka saat ini sedang ditangani oleh Rumah Sakit RSUD Padang Panjang.
Dan saat ini semuanya sudah tertangani, ada beberapa yang masih belum sadar dan saat ini sedang mendapat perawatan intensif. Oh, berarti dalam kondisi koma begitu Pak ya? Siap, ada yang perlu penanganan, ada yang masih dirawat juga di ruang perawatan. Seluruhnya tuh artinya dari sekitar 23 yang dirawat tadi ya kalau tidak salah? Ada yang sudah boleh kembali ataupun hanya luka ringan dan lainnya sudah pulang. Diambil pihak keluarga juga ya. Baik, Pak, ini kan dugaan sementara ini adalah penyebab utamanya karena rem blong Pak ya. Tapi apa benar Pak? Sampai saat ini dari olah TKP maupun keterangan dari saksi-saksi, yang jelas perjalanan jauh, kemudian kondisi jalur dari Bukit Tinggi menuju Padang yang melalui Padang Panjang ini adalah kondisi menurun cukup curam. Jadi pada saat melintas di kota Padang Panjang, sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya, terjadi kecelakaan. Baik, tapi kalau dari pandangan Anda penyelidikan sementara ini, bus ini kira-kira layak untuk digunakan atau tidak Pak? Untuk saat ini kondisi kendaraan sedang diamankan karena masih dilaksanakan olah TKP dan penyidikan dari tim penyidik Pak. Oke, baik. Sebab begini, memang kalau kita lihat dari CCTV-nya Pak ya, bus ini dalam kecepatan tinggi gitu. Dan kemudian dia oleng terguling seperti itu ya. Kalau dari peristiwa ini, apakah Anda melihat ini ada pelanggaran secara dalam lalu lintas begitu? Setiap ada kejadian kecelakaan lalu lintas pasti diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Nah, ini masih kita dalami dari tim TAA maupun dari penyidik, dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada, nanti kita satukan jadi satu baru bisa kita simpulkan. Baik, ini kan ada yang tewas Pak, 12 orang. Siapa ini Pak yang paling bertanggung jawab? Untuk sampai saat ini sudah kita amankan dari sopir dan juga kernet, sudah kita amankan. Cuma sopir ini masih belum sadar dan juga sudah kita ambil darah maupun urin untuk kita laksanakan cek narkoba. Oke, baik. Lalu untuk busnya sendiri atau perusahaan PO-nya begitu, apakah ini memang terdaftar begitu Pak? Sah gitu? Siap. Untuk dari perusahaan bus sudah kita hubungi dan sudah kita dalam perjalanan menuju ke Padang Panjang untuk kita mintain keterangan dan lain-lainnya itu Pak. Baik, jika ada keluarga yang ingin mengambil jenazah keluarga mereka atau ingin mengkonfirmasi apakah ini keluarga mereka yang ada di dalam bus yang meninggal begitu, bagaimana mereka bisa mencarinya Pak? Sampai saat ini yang sudah dilakukan dari Polres Padang Panjang dan juga dari Bapak Kapolda tadi juga sampai ke TKP juga. Sudah kita lakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban yang selamat maupun yang meninggal dunia. Kemudian pendataan dari korban meninggal melalui tim DVI kami dan juga tim trauma healing untuk mendampingi anak-anak maupun ibu-ibu yang menjadi korban kecelakaan. Selanjutnya kita bersama Pemko Padang Panjang membuat posko penanganan terpadu. Jadi di situ bisa dihubungi ke hotline RSUD Padang Panjang apabila ingin mencari keluarganya ataupun korbannya bisa langsung menghubungi ke nomor hotline yang sudah disiapkan. Pak Kapolres Kartiana, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Selamat bertugas kembali Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih.